Jemaat 109 ayat yang pertama dan yang ketiga, hai mari berhimpun dan bersukaria. Janganlah takut, sebab hari ini ada kesukaan besar bagi kita. Kami bersukacita karena Engkau telah lahir bagi kami. Kristus Tuhan Juru Selamat dunia telah lahir. Inilah tanda kuasa dari Allah Bapa dan cinta kasih Kristus serta Roh Kudus turun atas kita dalam kebaktian perayaan Natal unit Eklesia di saat ini. Damai sejahtera Tuhan bagi saudara-saudari. Damai sejahteranya bagi saudara juga. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat yang pertama, Putri Sion nyanyilah. Perenungan dan pengakuan. Hai teman-teman, apakah kalian melihat malaikat Tuhan datang? Ya, cahaya mereka sangat terang. Saya baru pernah melihat cahaya seperti itu. Saya takut melihatnya, saya tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kata mereka, hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Padanya kita akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kalimat. Kalau begitu, marilah kita bersiap-siap dan pergi. Sudah waktunya untuk kita pergi sekarang. Apakah kita tidak perlu membawa sesuatu untuk dia? Kita tidak mempunyai barang berharga, tetapi kedatangan kita lebih berharga dari apapun. Ya benar teman, keinginan, semangat, dan sukacitalah itu yang terpenting. Tapi di mana teman kita yang lain? Hei, lihat, teman kita harus tidur. Teman, bangunlah, kita hendak pergi. Sedikit lagi, saya masih ngantuk. Ayo teman-teman, kita tidak bisa menunggu dia lagi. Kita harus pergi sekarang. Jangan sampai matahari terbit. Ayolah. Gembala yang tertidur dan mengabaikan kedatangannya untuk menyelamatkan, sehingga kita masih berlaku tidak benar serta hidup dipenuhi dosa. Yesus menebus kasih sayang dan layanan. Terang kasih Kristus menyelamatkan.
adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat suara Allah yang bersasukan gurun, persiapkanlah jalur Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kali ini telah lahir bagimu relama yang Kristus Tuhan kota Daud. Jumpai ia dengan memberi kepada yang lapar, dan engkau sebagian dari berkat makanan dan minuman. Berilah tumpangan dan pakaian kepada orang asing dan yang tak memiliki pakaian dari apa yang ada padamu. Layanilah orang yang sakit dan terpenjara. Maafkanlah orang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Mantap. Nah, matang bakar Pak. Sudah mantap. Sebab aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Semangat. Mantap. Siap, siap. Jemaat, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat yang kedua, terang yang ilahi Allah yang sejati. Terang yang ilahi Allah
kita akan membaca dari Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Namun sebelum itu, kita ada dalam doa yang dibawakan oleh seorang pastor gereja. Mari Bapak Ibu sekalian yang Yesus kasihi, kita mohon tuntunan Roh Kudus ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat malam dengan penuh kesukacita ini Bapa, kembali lagi kami selaku persekutuan menuju gereja. Kami boleh merayakan akad hari ulang tahun Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, kami mohon peranan Roh Kudus Bapa di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami semua. Biarlah berita firman Tuhan yang sebentar nanti hendak kami baca dan kami dengar. Dan kami melakukan akan firman ini juga di sepanjang hidup kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di malam hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada hari itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan malam ini. Untuk masuk ke dalam acara selanjutnya, saya mempersilakan pelayan firman untuk membawa kita. Anak keluarga besar unit Eklesia, Shalom. Shalom. Ketika kita mengikuti bagian pembacaan Alkitab tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pegang. Yang pertama sekali adalah ketaatan sebagai warga negara itu membuktikan ketaatan kita juga sebagai warga gereja. Atau katakanlah sebagai warga gereja, kita harus pertama-tama taat ketika kita hadir sebagai warga negara. Dan itu dibuktikan oleh Yusuf dan Maria di tengah-tengah kenyataan bahwa mereka telah dijadikan sebagai keluarga dalam panggilan atau tanggung jawab yang Allah percayakan melalui
kelahiran Yesus Kristus. Dan mereka tidak pernah mengabaikan hal-hal seperti itu. Karena ketika terdaftar, seseorang layak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Karena itu ini juga menjadi bagian dari apa yang juga kita sementara berproses di tengah-tengah dunia sebagai warga gereja. Dalam hal ini orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, yang kedatangannya justru juga menjadi teladan bagi kehidupan gereja. Kalau Bapak Ibu ada yang belum terdaftar secara benar sebagai warga masyarakat, maka Natal yang kita rayakan saat ini justru kemudian mengoreksi kita supaya setiap anggota keluarga yang ada di dalam keluarga yang tercatat sebagai warga gereja juga harus didaftarkan sebagai warga negara yang ada di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di Kecamatan Teluk Ambon, khususnya di Desa Tawiri atau Laha. Kita yakin sekali bahwa semua anggota keluarga di unit eklesia sudah terdaftar toh Bapak Ibu toh? Atau ada yang belum? Semua ada. Itu berarti bahwa kita memaknai kedatangan Kristus adalah bagian dari apa yang harus juga kita lakukan. Taat terhadap pemerintah adalah juga bagian dari taat kepada Kristus. Itu pelajaran pertama. Sebelum kita beraktivitas dalam seluruh tanggung jawab yang diperankan, kita perlu melegalkan kehadiran kita, keberadaan kita, status kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. dengan dia sang juru selamat. Ya, benar di hati saya pun hilang saat melihatnya. Ia benar-benar Mesias yang kita nanti-nantikan. Saya beruntung masih memperoleh kesempatan untuk bertemu dengannya. Mulai dari sekarang, hidup kita harus berubah. Ya, marilah kita pergi dan ikut Yesus sesuai dengan firman-Nya.
kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan ketika persembahan syukur ini kita berikan, kita akan mengiringi dengan melakukan secara bersama Kidung Jemaat 119 pada ayat pertama dan seterusnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sidang perayaan Natal, mari kita satu di dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, bersama para gembala, kita telah menjumpai Yesus di Bethlehem Efrata saat merayakan Natal saat ini. Kini karya keselamatannya harus diberitakan dan dinyatakan dalam seluruh ruang hidup di mana kita berada, supaya semua orang dapat berjumpa dengannya. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan, Sang Putra Natal. Kasih dari Allah dan damai sejahtera dalam Kristus, Sang Putra Natal, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas.
1, 2, 3. Happy birthday untuk Mama Wetan hari ini. Kita menyanyikan Happy birthday. 1, 2, 3. Best to you. Happy birthday. Kok sih ada potong kuenya? Hah? Para hadirin perayaan Natal yang berbahagia, setelah kita berjumpa dengan Juru Selamat dalam kebaktian Natal tadi, maka marilah bersama-sama kita beranjak pada acara selanjutnya, acara seremonial. Dengan mendengarkan sambutan Natal dari Ketua Majelis Jemaat GPM kategori Lanut Patimura yang akan diwakili oleh PHMJ Jemaat GPM kategori Lanut Patimura. Kepada Ibu yang mewakili, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, selamat malam, Shalom. Izinkan saya menyampaikan sambutan Natal Ketua Majelis Jemaat Kategorial Lanut Patimura saat ini. Di perayaan Natal yang berbahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya pelaksana harian Majelis Jemaat GPM Lanut Patimura menyapa Bapak Ibu, anak-anak, keluarga besar unit Eklesia. Sekali lagi selamat malam dan Shalom. Yang beta hormati dan kasihi Ibu Pendeta J. Salakuri Mairuhu, Ibu Bapak Majelis Jemaat, Bapak Ibu pengurus unit, Bapak Ibu undangan, serta peserta perayaan Natal yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus Putra Natal atas perkenannya menyertai dan memberkati umatnya sampai di malam perayaan Natal ini. Tidak terasa waktu terus berjalan mengantar kita memasuki minggu-minggu Adventus, minggu-minggu penantian. Aksesoris Natal terlihat semakin gemerlapan di mana-mana, bertanda kesiapan umat untuk menyambut Natal. Tapi tahukah kita, apakah makna Natal yang sesungguhnya? Makna Natal bukan sekadar gemerlapan aksesoris yang memamerkan euforia, kemeriahan, bahkan status sosial dan kekuasaan, melainkan menunjukkan solidaritas Allah dengan manusia. Sebagai pemimpin harian jemaat, Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus Putra Natal memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Para hadirin perayaan Natal yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sambutan Natal di malam ini. Dalam sukacita bersama, berkat Tuhan tersedia bagi kita yang terwujud lewat pemberian bingkisan Natal. Pemberian bingkisan Natal di malam ini diberikan kepada Ibu Pendeta Esi Manoputi, Ibu Pendeta Yuli Salakori, Penatua Ibu Paliyama, Diaken Ibu Ita Latuni,
semua keluarga anggota unit Eklesia yang akan diwakili oleh 2 keluarga saja, yakni keluarga Bapak Maxle Katompesi dan keluarga Bapak Eli Titing. Dan yang terakhir akan diberikan kepada semua duda dan janda di unit Eklesia yang akan diwakili oleh Opa On Dikuelju dan Ibu Megi Kote. Kepada Bapak atau Ibu yang menerima bingkisan Natal kami undang ke depan. Dan dalam proses ini juga Tuhan, kami akan makan bersama makanan yang telah disediakan. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya Tuhan mau memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap di malam hari ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi tubuh kami, sehingga tubuh kami tetap sehat dan kuat untuk dapat melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, di malam hari ini juga kami bersukacita bersama dengan keluarga Mama Lowekan karena di malam hari ini bertepatan dengan Natal unit Eklesia. Mama Lo telah ditambahkan setahun usia menjadi 67 tahun. Biarlah di usianya yang baru ini Tuhan, Engkau tetap menjaga, melindungi dan Mama bersama dengan kasih, dan Tuhan tetap melimpahkan Untuk mengambil hidangan yang telah disediakan dan diikuti oleh anggota unit Eklesia yang lain. Nama ini kalari. Dan ini petatas. Ya. Hari ini hadirin ada? Iya, dulu ada di rumah ada. Sudah di muka. Kita kan siapa? Sini sih. Mau masuk? Sudah. Iya.
Ngomong video ini. Bukan foto, video. Ini selamat ulang tahun kan? Selamat ulang tahun kan? Ceritanya ada salaman nih. Ya. atas kesempatan dan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami selaku umat Tuhan dalam unit eklesia ini ketika kami berada dalam Natal Kristus. Kami berkenan untuk memberkati umat-Mu Tuhan. Bapa jaga, pelihara dan buka pintu berkat-Mu dan memberkati umat-Mu Tuhan. Pada dalam hari-hari hidup kami sebagai persekutuan umat Tuhan dalam unit ini, biarlah kami tetap diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup ini. Bapak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Jika di hari ini Tuhan kami boleh diberikan anugerah berkat bertambah satu manusia dalam perjalanan hidupnya. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biar di usia yang baru yang menjadi rahasia bagi kami semua, tapi tidak menjadi rahasia bagi Tuhan. Kami mohon biarlah perjalanan hidup kami di usia yang baru ini, Bapak jangan berikan penderitaan dalam perjalanan hidup kami, tapi biarlah Tuhan berikanlah sukacita itu tetap menjadi bagian hidup kami. Tuhan berkati kami semua umat-Mu Tuhan, tapi biarlah mengakhiri tahun ini Bapak. Tuhan tutup pintu malak maut dari pasar kehidupan kami semua, tapi biarlah kami ada dalam damai dan sukacita. Kami akan menikmati hidup ini ada di tengah-tengah perayaan Natal Kristus yang nanti akan kami adakan tanggal 25 dan mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru dalam meja perjamuan Natal yang kedua. Karena itu Bapak ampuni kami semua Tuhan dan layakan kami lewat cinta dan kasih Tuhan. Umat-Mu telah diberkati Tuhan, bukalah pintu berkat dan berkati umat-Mu Tuhan. Jika ada dalam berbagai tanggung jawab mereka, supaya mereka juga memiliki harapan ke depan dalam memuliakan Tuhan sepanjang hidup ini. Berkenan berkati anak-anak kami semua, Tuhan berkati kami semua Tuhan dan layakan kami. Dari tengah kelayakan yang kami miliki Tuhan, kami punya pengharapan sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami selaku umat Tuhan. Aku berkenan memberkati umat Tuhan dalam menyelami pati murah ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, panjang umur dan dalam sejahtera kami miliki dalam hidup ini, supaya sukacita itu tidak diambil orang lain, tapi sukacita itu menjadi bagian hidup kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami miliki saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Aduh, aku lagi pegang
Indonesia dan TV.